Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Brian Lawyer dari kelas C dengan nomor absen 42, NIM 205, 200, 220, mata kuliah Kapitas Selekta Pidana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai penerapan teori keadilan substantif dalam perkara korupsi. Apa itu keadilan substantif? Keadilan substantif adalah suatu keadilan yang berkaitan dengan isi putusan yang dibuat oleh hakim atas suatu perkara, dan isi dari putusan itu haruslah dibuat berdasarkan pertimbangan yang rasional, jujur, tidak memihak, dan berdasarkan hati nurani seorang hakim. Dan apa itu korupsi? Korupsi merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan uang negara yang digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kemudian, korupsi menurut ilmu kriminolog, yakni korupsi itu merupakan jenis kejahatan white collar crime atau kejahatan kera putih. Mengapa dikatakan demikian? Karena korupsi itu dilakukan oleh orang-orang yang terkenal, yang mana membuat masyarakat itu menjadi menderita. Sedangkan korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan pribadi dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang melanggar hukum, dan korupsi itu merupakan tindakan tercela di dalam dunia bisnis. Kemudian upaya apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengawal suatu kasus korupsi? Yang dapat dilakukan adalah masyarakat dapat mengajukan pra-peradilan terhadap suatu perkara yang sedang ditangani oleh KPK, kejaksaan, maupun kepolisian. Pengajuan pra-peradilan ini menjadi sangat penting untuk dilakukan karena untuk mencegah terjadinya potensi kehilangan hak dituntut di muka hukum. Kemudian perkara korupsi dalam praktiknya itu banyak sekali yang tidak diproses di pengadilan. Ketika perkara itu masuk dan diterima oleh pengadilan, justru perkara tersebut tidak diproses kembali oleh pengadilan. Ditambah lagi, tidak terbitnya SP3 dari aparat penegak hukum, yang mana itu justru hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat selaku korban dari tindak pidana korupsi. Kemudian korupsi di Indonesia itu sudah mulai merambah ke semua bidang tata pemerintahan, mulai dari bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Praktik penyuapan di peradilan di Indonesia ini termasuk yang paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Mengapa bisa seperti itu? Bisa seperti itu dikarenakan kualitas SDM di Indonesia yang masih sangat rendah, dan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai korupsi itu masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan, dan masih banyak sekali kelemahan-kelemahannya. Kemudian apa saja efek yang akan timbul dari korupsi? Efek yang ditimbulkan adalah 1. Membahayakan stabilitas dan keamanan negara serta rakyat. 2. Membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Yang 3. Merusak nilai-nilai demokrasi. Yang 4. Merusak moralitas bangsa. Tahapan perkembangan korupsi di Indonesia. Tahapan perkembangan korupsi di Indonesia itu ibarat kata seperti virus yang selalu berkembang. Yang pertama, tahapannya itu adalah tahapan elitis. Tahapan elitis merupakan tahapan di mana korupsi itu terjadi di lingkungan para elit atau para pejabat saja, belum merambat ke masyarakat luas ataupun individu-individu. Kemudian ada yang kedua, itu ada tahapan endemik. Tahapan endemik di mana korupsi ini sudah mulai mewabah ke masyarakat luas. Jadi tidak hanya terjadi di lingkungan para elit atau para pejabat saja. Kemudian yang ketiga, ini merupakan tahapan yang paling parah, yakni tahapan sistemik. Tahapan sistemik itu adalah tahapan di mana korupsi itu sudah menjangkit ke setiap individu. Artinya korupsi ini sudah tidak hanya terjadi di lingkungan para pejabat saja ataupun secara masyarakat luas, tapi individu-individu masyarakat itu sudah mulai terkena oleh namanya tindak pidana korupsi. Upaya penanggulangan korupsi melalui politik kriminal. Upaya ini ada 3, yakni upaya yang pertama itu adalah upaya penal. Apa itu upaya penal? Upaya penal merupakan upaya di mana kita bersifat menanggulangi suatu kejadian korupsi yang telah terjadi, agar di masa yang akan mendatang itu tidak akan terjadi lagi. Kemudian ada namanya upaya non-penal. Upaya non-penal merupakan
upaya di mana kita berusaha untuk mencegah agar korupsi itu tidak terjadi, atau biasa kita kenal dengan sifat preventif. Kemudian upaya yang terakhir itu merupakan upaya gabungan dari upaya penal maupun non penal. Artinya apa? Di sini apabila korupsi itu belum terjadi, maka upaya non penal itu bisa kita lakukan, yakni mencegah agar tidak terjadinya suatu tindak korupsi. Tapi apabila tindakan korupsi itu tetap terjadi, maka kita dapat melakukan dengan upaya penal, yakni kita akan menanggulangi agar korupsi itu tidak terjadi di masa yang akan datang. Itulah gabungan upaya penal dan non penal. Korupsi juga dapat dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Mengapa seperti itu? Dikatakan seperti itu karena korupsi ini dilakukan oleh para pelaku kejahatan ekonomi kelas atas dan birokrasi kalangan atas. Birokrasi kalangan atas itu bisa berupa birokrasi ekonomi ataupun birokrat pemerintahan. Kemudian pra-peradilan. Apa sih itu pra-peradilan? Pra-peradilan merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Apa sih tujuan dari adanya pra-peradilan? Tujuan dari adanya pra-peradilan itu adalah untuk melindungi hak asasi manusia terhadap kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan. Tujuan dari pra-peradilan ini sendiri merupakan amanat dan asas yang terkandung dalam KUHP. Secara tersirat, tujuan dari pra-peradilan ini tercantum dalam pasal 80 KUHP, yakni menegakkan keadilan, hukum, dan kebenaran melalui proses pengawasan horizontal. Pengawasan horizontal ini maksudnya adalah pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para penyidik ataupun penuntut umum terhadap tersangka atas kasus yang sedang diperiksa. Kemudian, apa yang menjadi penyebab utama yang mendasari pengajuan SP3 dalam konteks pra-peradilan? Penyebab utamanya adalah tidak adanya jangka waktu penyidikan yang bisa menyebabkan proses penyidikan itu berlarut-larut. Apabila proses penyidikan ini sudah berlarut-larut, itu bisa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat selaku korban dari tindak pidana korupsi tersebut. Contoh peran masyarakat dalam memanfaatkan lembaga pra-peradilan. Di Indonesia ini ada LSM yang namanya LSM MAKI atau Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Mereka pernah mengajukan suatu pra-peradilan dengan alasan untuk mengetahui suatu perkara korupsi itu sedang diperiksa atau malah penyidikannya itu sudah dihentikan. Sebab mereka menganggap bahwa hal ini itu merupakan suatu penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi korban tindak pidana korupsi. Kemudian, apabila kita sebagai masyarakat ingin melakukan pencegahan dan pengawasan tindak pidana korupsi, ada peraturan yang mengatur dan melindungi kita, yakni Bab 5 Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tapi dasar hukumnya bukan hanya itu saja, melainkan diperkuat kembali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi apabila kita ingin berperan aktif dalam mencegah dan mengawasi tindak pidana korupsi, kita tidak lagi perlu takut, sebab ada peraturan yang melindungi kita untuk kita mau berperan serta dalam mencegah dan mengawasi tindak pidana korupsi. Kemudian, lembaga apa saja yang dapat menghentikan penyidikan perkara korupsi? Yang pertama, itu ada kepolisian. Kepolisian dalam menghentikan penyidikan ada beberapa pertimbangannya. 1. Pertimbangannya tidak cukup bukti. Yang kedua, perkaranya bukan perkara pidana dan atau demi hukum meliputi kadaluarsa, perkaranya nebis in idem, pengaduan dicabut bagi delik aduan, dan atau tersangkanya meninggal dunia. Kemudian lembaga yang kedua adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau kita kenal dengan KPK. KPK dalam melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan itu hanya dapat dilakukan terhadap perkara korupsi yang penyidikannya tidak selesai-selesai selama jangka waktu paling lama 2 tahun. Dan nanti kalau ingin melakukan penghentian harus melaporkan kepada Dewan Pengawas, dan nanti penghentian tersebut harus diumumkan kepada publik
karena agar masyarakat luas itu bisa tahu bahwa suatu perkara pidana korupsi itu dihentikan penyidikannya. Kemudian lembaga terakhir adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penghentian penyidikan, mereka harus menerbitkan yang namanya SP3 dan SKPP. SP3 dan SKPP yang diterbitkan itu haruslah bersesuaian dengan ketentuan undang-undang. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan adalah bahwa guna menerapkan keadilan substantif dalam perkara korupsi, masyarakat bisa menggunakan suatu upaya hukum yang bernama upaya pra-peradilan guna melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Melalui upaya pra-peradilan tersebut, masyarakat bisa menjamin hak asasi manusia korban ataupun pelaku dari tindak pidana korupsi. Dan dari adanya upaya pra-peradilan ini juga bisa menciptakan kepastian hukum, sehingga dengan adanya upaya peradilan, nantinya hakim dapat membuat suatu putusan yang menggunakan pertimbangan yang rasional, jujur, dan berdasarkan hati nurani. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.